Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Yang lebih seringnya, kami membahas tentang profil bangsawan kerajaan Eropa. Dan kali ini, kami kembali membahas salah satu putri yang bergelimang harta dan cinta kasih dari keluarganya, namun harus mengalami kepahitan dalam hal cinta yang membuatnya mengalami gangguan makan dan juga nantinya harus berakhir tragis dengan mengalami skandal lainnya di hari tuanya. Dirinya adalah Putri Victoria dari Prusia yang merupakan anak dari putra mahkota Prusia dan lagi-lagi merupakan cucu Ratu Victoria dan juga adik dari Putri Charlotte yang beberapa waktu lalu kami juga telah bahas. Penasaran dengan akhir tragis yang menimpa sang putri? Yuk, langsung saja kita intip bersama bagaimana kisahnya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudah menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Putri Helena yang merupakan putri dari Ratu Victoria yang jarang diketahui orang lain, bisa langsung melihat videonya di playlist kami lainnya ya. Bayi cantik itu bernama Frederick Amalia Wilhelmine Victoria. Dirinya dikenal luas dengan sebutan Putri Victoria. Dia lahir pada 12 April 1866 di Istana Baru di Potsdam dari pasangan putra mahkota Frederick William dan putri mahkota Victoria dari Prusia. Victoria dibaptis di Istana Baru sebagai Frederick Amalia Wilhelmine Victoria pada tanggal 24 Mei 1866. Hari ulang tahun neneknya, yakni Ratu Victoria yang juga merupakan salah satu wali baptisnya. Setelah kelahiran Putri Victoria, Ratu Victoria dari Inggris menulis surat kepada putrinya yakni Putri Mahkota Victoria menyebutkan bahwa dia senang cucunya diberi nama seperti namanya. Karena kalau kita melihat video Tim Story Dunia yang membahas kakaknya yakni Putri Charlotte, di sana diceritakan bahwa ada perdebatan nama yang akan diberikan pada anak perempuan sang Putri Mahkota Prusia. Yang penasaran? Jangan lupa nonton videonya ya. Victoria adalah anak kelima dan putri kedua orang tuanya. 2 bulan setelah kelahirannya, pada tanggal 18 Juni 1866, saudara laki-laki Victoria yang hampir berusia 2 tahun, Sigismund, meninggal karena meningitis. Sigismund tidak dapat menerima perawatan medis terbaik karena Dr. Wagner dan rekan-rekannya telah pergi bersama tentara ke garis depan. Setelah peristiwa ini, Ibu Victoria memilih untuk membesarkan anak-anaknya yang lebih kecil sendirian dibandingkan membiarkan mereka dalam pengasuhan para tutor dan pengasuh seperti yang ia lakukan pada anak-anaknya yang lebih tua, yakni Wilhelm, Charlotte, dan Henry. Oleh karena itu, Victoria dan ketiga adiknya, Waldemar, Sophie, dan Margaret jauh lebih dekat dengan orang tua mereka. Waldemar yang berusia 11 tahun meninggal karena difteri pada tahun 1879 dan peristiwa tragis tersebut membuat ketiga saudara ini semakin dekat. Victoria dan saudara-saudaranya tinggal di 2 kediaman utama, Istana Baru di Potsdam dan Kronprinzenpalais di Berlin. Pada tahun 1871, kakek Victoria, Wilhelm I menjadi kaisar Jerman dan orang tua mereka menjadi putra mahkota dan putri kekaisaran Jerman. Namun, pasangan putra mahkota membesarkan anak-anak mereka jauh dari Istana Berlin yang tidak menyukai Frederick William dan Victoria serta keyakinan liberal mereka. Pasangan ini berharap dapat menanamkan keyakinan tersebut pada anak-anak mereka melalui sistem pendidikan serupa yang diciptakan oleh ayah Vicky, yakni Pangeran Albert. Dibesarkan di lingkungan yang dekat, tidak seketat masa kecil kakak-kakaknya, Victoria adalah anak yang aktif dan antusias. Dia menghadiri pelajaran menari mingguan dan menikmati menunggang kuda poni Shetland miliknya, hadiah dari Ratu Victoria. Dia juga suka berkebun dan memasak.
dan atas saran ibunya pergi ke dapur istana untuk belajar, meskipun pendidikan istimewanya berarti dia hanya tahu sedikit tentang pekerjaan dapur. Pada tahun 1881, Alexander, Pangeran Bulgaria, lahir sebagai Pangeran Alexander dari Battenberg yang telah menjadi penguasa kerajaan Bulgaria sejak tahun 1879, mengunjungi istana Prusia atas perintah Ibu Victoria. Ketika ibunya dan Ratu Victoria merekomendasikan Alexander sebagai calon pasangannya, Victoria yang berusia 16 tahun dengan cepat menangkap antusiasme mereka. Dan pada saat kunjungan Sandro berikutnya pada musim semi berikutnya, dia telah jatuh cinta pada pangeran yang menarik itu. Meskipun orang tuanya ingin pasangan itu menikah, sebagian besar keluarga Prusia Victoria menentangnya. Alasannya adalah tindakan Alexander dari Battenberg di Bulgaria membuat kesal Tsar Rusia, dan dikhawatirkan jika Victoria menikah dengan Alexander, Tsar Alexander III akan tersinggung. Lagi pula, posisinya sebagai Pangeran Bulgaria tidak stabil. Pada tahun 1888, penolakan dari Wilhelm I dan Bismarck memaksa Victoria dan orang tuanya untuk menyerah pada pernikahan tersebut. Ketika Victoria kehilangan harapan untuk menikahi Sandro, kakeknya Kaisar Wilhelm I dan ayahnya putra mahkota Frederick William sama-sama sakit. Dan saudara perempuannya Sophie sedang bersiap untuk pindah ke Athena untuk menikah dengan putra mahkota Yunani. Kaisar meninggal pada tanggal 9 Maret 1888 dan Frederick William serta Victoria menjadi kaisar dan permaisuri baru. Frederick bagaimanapun sedang sekarat karena kanker tenggorokan dan hanya memerintah selama 99 hari sebelum meninggal karena penyakitnya pada tanggal 15 Juni. Kakak laki-laki tertua Victoria, yakni Kaisar Wilhelm II, membenci orang tuanya, dan meskipun Frederick telah meminta dalam surat wasiatnya agar Wilhelm mengizinkan Victoria menikahi Sandro, Kaisar baru malah menulis surat kepada Sandro untuk secara pasti mengakhiri masa pacaran pasangan tersebut. Sandro mengembalikan ke Victoria semua surat dan hadiah yang dikirimkan kepadanya dan menulis surat perpisahan padanya. Victoria sekarang berusia 22 tahun, khawatir dia akan menjadi perawan tua. Apalagi dirinya menganggap bahwa dia bukanlah gadis yang menarik, sehingga mendorong Victoria untuk mencoba memperbaiki penampilannya dengan melakukan diet gila-gilaan, hingga membuat dirinya kelaparan. Ibunya yang khawatir menulis surat pada Ratu Victoria yang mana di dalam surat tersebut dia memohon ibunya untuk membujuk Moretta, nama panggilan Victoria, untuk menghentikan dietnya yang dikatakan dalam suratnya dia benar-benar kelaparan, tidak menyentuh susu tanpa gula, tanpa roti, tanpa permen, tanpa sup, tanpa mentega, hanya sepotong daging dan apel. Victoria kemungkinan besar mengalami gangguan makan. Secara halus diusir dari lingkungan sosial Berlin oleh Wilhelm. Dia tinggal bersama ibu dan adik perempuannya Margaret di Solms-Friedenskopf di Hesse. Pada akhirnya, Vicky mengirim Victoria yang depresi ke Inggris untuk memulihkan diri dan menghabiskan waktu bersama kerabat Inggrisnya. Menyusul gagalnya rencana Victoria untuk menikahi Sandro, ibunya dan neneknya Ratu Victoria terus mencari calon pelamar dan meminta bantuan dari Duchess of Edinburgh dan Putri Leiningen. Pangeran Karl dari Swedia, Adipati Västergötland, menolak untuk mempertimbangkan menikahinya. Berita ini memperburuk gangguan makan Victoria. Pada tahun 1889, Adipati Agung Alexander Mikhailovich dari Rusia dilamar, namun akhirnya menolak tawaran tersebut. Sepupunya Grand Duke Peter Nikolaevich juga dipertimbangkan. Pelamar lainnya adalah Ernest, calon Pangeran Hohenlohe-Langenburg. Dia kemudian menikah dengan sepupu pertama Victoria, yakni Alexandra dari Saxe-Coburg dan Gotha. Putra mahkota Carlos dari Portugal dilamar oleh Otto van Bismarck, tetapi Victoria menolak untuk masuk Katolik. Bahkan, rakyat jelata pun disarankan. Kapten Inggris Hon Maurice Burke, putra bungsu Richard Burke, Earl of Mayo ke-6, dilamar oleh Ratu Victoria. Dia dipertimbangkan dengan serius. Ketika kakak perempuannya Charlotte mulai bergosip tentang kehidupan cintanya di istana, Victoria menjadi yakin dia tidak akan pernah menikah dan mengatakan kepada neneknya bahwa dia tidak lagi tertarik untuk menikah.
Pada bulan Juni 1890, Victoria bersama ibu dan saudara perempuannya Margaret mengunjungi sepupu mereka Mary dari Nassau, Putri Witt yang menjanda. Di antara tamu lainnya adalah Pangeran Adolf dari Schaumburg-Lippe, putra bungsu Adolf I, Pangeran Schaumburg-Lippe. Adolf dan Victoria menghabiskan waktu bersama, dan dalam kunjungan yang sama, Adolf melamar pada 11 Juni. Ibu Victoria menganggap Adolf tidak layak untuk putrinya. Dia menangis mendengar berita pertunangan pasangan itu. Meskipun Victoria mengatakan dalam memoarnya bahwa dia mencintai Adolf pada pandangan pertama, namun dia menulis kepada ibunya bahwa dia menikah dengannya hanya karena putus asa dan takut menjadi perawan tua. Permaisuri yang menjanda terus menyarankan pelamar lain, tetapi digagalkan, terutama oleh Wilhelm II yang sangat mendukung perjodohan tersebut. Beberapa bulan menjelang pernikahan, Victoria masih mengalami depresi. Perayaan pernikahan dimulai 2 hari sebelum upacara. Victoria dan Adolf menikah pada 19 November 1890 dalam sebuah upacara Lutheran di Kapel Alte Souls, Berlin. Victoria mengenakan gaun pengantin dari satin krem brokat dan dihiasi dengan mawar liar dan perak, dan kerudung dari tule yang dijalin dengan perak dan di atasnya terdapat karangan bunga jeruk dan murad. Victoria dan Adolf berbulan madu yang panjang, di mana mereka melakukan perjalanan ke seluruh Eropa dan Mediterania, singgah di Yunani untuk mengunjungi saudara perempuan Victoria, yakni Sophie. Mereka terpaksa mempersingkat kunjungan terakhirnya agar dapat kembali ke Jerman untuk mendapatkan perawatan medis, karena Victoria mengalami keguguran dini, dan dia pun tidak pernah memiliki seorang anak. Adolf membeli dari produsen kain sebuah istana neoklasik yang kemudian menjadi Palais Schaumburg di Bonn. Victoria sering sendirian di sana karena Adolf sibuk dengan tugas militernya. Victoria menjalani kehidupan yang tenang di Bonn dan terus sering mengunjungi anggota keluarga besarnya. Seringkali kesepian karena Adolf sering absen. Dia menikmati dekorasi dan hobi lainnya. Adolf memasang lapangan tenis di rumah mereka atas permintaan Victoria dan mendorong kecintaannya pada berkebun. Namun tak lama kemudian, Victoria mengaku bahwa dia bosan dan tidak bahagia. Dia tampaknya kembali mengalami depresi dan melanjutkan diet drastisnya. Gangguan makan menjadi begitu parah sehingga anggota keluarga kembali mengkhawatirkannya. Namun untungnya, semuanya kembali teratasi ketika dia kembali sibuk dengan tugasnya. Pada tahun 1898, ibu Victoria, Vicky, didiagnosis menderita kanker payudara yang menyebar ke tulang belakang dan melemahkannya. Victoria terlempar dari gerbongnya pada tahun 1901 saat sedang mengemudi di Bonn, tetapi dia tidak terluka parah. Tahun itu, di antara kematian Ratu Victoria dan Vicky, dia merayakan ulang tahun yang ke-35 bersama keluarganya di Friedrichshof. Vicky meninggal pada tanggal 5 Agustus 1901 dan dimakamkan di samping suaminya. Pada tahun 1914, Jerman memasuki Perang Dunia Pertama. Bagi Victoria yang mengagumi tanah air ibunya di Inggris, perang ini menimbulkan stres ganda. Meskipun merupakan saudara perempuan Kaisar Jerman, Victoria sangat bersimpati pada perjuangan Inggris. Pada tahun 1915, Victoria yang berusia 49 tahun tetapi sangat kaya dan tampak muda, meninggalkan Berlin dan pindah ke sebuah kastil berperabotan mewah di Bonn. Tahun-tahun perang membuat kehidupan Victoria kacau balau. Adolf meninggal pada bulan Juni 1916 setelah hampir 30 tahun menikah. Pada tahun 1917, saudara ipar Victoria, Raja Helenus, yang menikahi saudara perempuannya yakni Ratu Sofia dari Yunani pada tahun 1890 digulingkan. Dan pada tahun 1918, saudara laki-lakinya Wilhelm II dipaksa turun tahta dan para bangsawan Jerman secara resmi kehilangan gelar mereka di bawah Republik Weimar yang baru. Setelah kematian Adolf, Victoria meminta izin kepada kakaknya untuk menikahi salah satu keponakan Adolf. Wilhelm tentu saja menolak. Setelah perang, meski ia tidak kehilangan rumahnya, keuangan Victoria mulai menyusut. Pada tahun 1927, Victoria mengadakan pesta untuk mahasiswa di kastilnya di Bonn.
Salah satu mahasiswa yang hadir adalah Alexander Anatolievich Zubov, seorang imigrasi Rusia yang sedang belajar hukum di Universitas Bonn. Zubov memberitahu Victoria bahwa dia telah melarikan diri dari revolusi Rusia dan bahwa dia pernah menjadi baron. Tergila-gila dengan Zubov, Victoria memberi laki-laki itu yang 35 tahun lebih muda darinya hadiah mewah. Tanpa meminta izin dari mantan Kaisar William, Victoria melepaskan gelarnya dan menikahi Zubov terlebih dahulu di balai kota di Bonn. Kemudian dalam upacara ortodoks Yunani yang tidak dihadiri oleh keluarganya. Pasangan ini menikah pada 19 November 1927 yang merupakan ulang tahun pernikahan Victoria dan Adolf yang ke-37. Ia menggunakan kerudung pengantin berenda yang dikenakan ibunya pada tahun 1858. Victoria berusia 61 tahun, sedangkan Alexander baru berusia 27 tahun. Keduanya baru mengenal satu sama lain selama 2 bulan dan pernikahan mereka menjadi skandal kerajaan dan masyarakat. Segera setelah pernikahan, Alexander Zubov yang disebut Victoria Sasa mulai menghabiskan sejumlah besar kekayaan Victoria yang semakin menipis. Masalah keuangan Alexander ditambah dengan perilaku buruknya di depan umum menyebabkan dia dideportasi dari Jerman tidak lama kemudian. Dia pergi ke Luxembourg dan bekerja di sana sebagai pelayan. Restoran tersebut memasang iklan dengan tanda bertuliskan "Saudara ipar Kaisar melayani Anda di sini". Meskipun awalnya dia mendukung suaminya, pada tahun 1928 Victoria berpisah darinya karena menganggap kejenakaannya terlalu berlebihan. Perjuangan keuangannya sendiri menimpanya dan Victoria terpaksa melelang hampir semua harta miliknya. Namun sayangnya, hasil lelang hanya menutupi sepertiga utangnya. Victoria terpaksa pindah ke sebuah kamar sewaan di pinggiran kota Bonn. Pada tahun yang sama, Victoria menimbulkan skandal lain dengan mengajukan gugatan cerai kepada Zubov setelah kurang dari 2 tahun menikah. Sebelum ketuk palu perceraian mereka terdengar, Victoria terserang demam dan dibawa ke rumah sakit St. Francis di Bonn, di mana dia didiagnosis menderita pneumonia. Beberapa jam sebelum kematiannya, saudara laki-lakinya Wilhelm dan saudara perempuannya Margaret berusaha menghubunginya, tetapi tidak diizinkan. Victoria meninggal pada 13 November 1929, tidak punya uang, kesepian, tanpa cinta, dan tanpa pengampunan dari keluarganya. Ia dimakamkan di Solms Friedrichshof, rumah saudara perempuannya Margaret. Dia berusia 63 tahun. Baiklah, itu adalah cerita singkat dari Putri Victoria yang tadinya bergelimang harta dan cinta harus berakhir tragis. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.